Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bang Nelson Simanjuntak, Mbak Joyce Manurung dan juga Pak Jamin Ginting. Dan karena durasi sudah mau habis, kita langsung saja kepada closing statement serta tentunya apa saja mungkin ekspektasi untuk vonis dari para hakim. Saya ke Pak Jamin, melihat bagaimana jalannya persidangan selama ini dan apa saja ya kesaksian dari para terdakwa yang kalau kata Pak Jamin tadi belum tentu jujur begitu. Kira-kira apa yang Anda harapkan menjadi ending dari perjalanan kasus ini? Pak Jamin? Jadi konteksnya begini. Ya, halo, kedengeran ya? Iya, monggo Pak. Ya, jadi konteksnya begini. Terkait dengan dakwaan jaksa 340, hakim sudah memiliki keyakinan kalau 340 itu kelihatannya pasti terbukti. Tinggal permasalahannya adalah tuntutan itu akan diajukan minggu depan berdasarkan kepada tuntutan pelaku, mulai pelaku utama yaitu sebagai aktor intelektual, lalu Baradae, lalu Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Nah, saya meyakini tuntutan itu akan maksimum terhadap FS. Ya, bisa jadi tuntutannya seumur hidup atau hukuman mati, tapi Baradae 50% dan kemungkinan RR dan Maruf ini 3/4 dari hukuman maksimum. Nah, setelah itu tinggal nanti hakim dalam mengajukan putusannya seperti apa. Apakah sama dengan terdakwa terkait dengan pembelaannya bisa diterima sehingga hukumannya lebih rendah atau tidak. Tetapi terkait dengan pasal yang didakwakan 340, saya meyakini berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan itu sudah terpenuhi, Mbak Fani. Jadi tidak ada lagi perdebatan terkait dengan apakah terbukti atau tidak terbukti terkait dengan pasal 340 tersebut, pembunuhan secara berencana begitu, Mbak Fani. Untuk semua terdakwa, tidak hanya Verdi Sambo? Ya, karena semua terdakwa mempunyai peran masing-masing ya. Kalau kita bicara contohnya Baradae, dia punya GC. Tentu dia punya GC, ada keringanan hukuman. Tetapi kelihatannya dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa tidak mungkin bebas. Karena jarang sekali jaksa menuntut orang itu bebas. Artinya menuntut bebas dari tuntutan itu. Kecuali dalam putusan ya, itu berbeda. Kalau hakim nantinya memutuskan dia bebas. Tapi kalau penuntutan, kita hampir-hampir jarang melihat orang menuntut bebas begitu, Mbak. Baik. Mbak Joyce, yang saya juga sebenarnya kita sebagai sama-sama perempuan gitu ya, tidak ingin kasus ini justru jadi semacam bumerang untuk para korban-korban pelecehan atau kekerasan seksual di luar sana. Betul. Iya, intinya bahwa setiap kejadian pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu perlu tanda kutip mendapatkan dukungan, baik dari orang-orang terdekat, profesional, dan juga pihak-pihak yang melekat dengan konsekuensi dari situasi ini. Namun yang paling penting adalah membangun sebuah keyakinan pada orang yang mengalami atau korban untuk bisa berbicara, mengakui situasi itu dan menyampaikan kondisinya secara terbuka pada orang yang dia percayai. Dan dengan demikian bahwa situasi itu bisa disikapi dengan lebih cepat dan bisa dibuktikan sehingga bisa mendapatkan treatment atau perlakuan selanjutnya untuk membantu yang bersangkutan keluar dari situasi stres ataupun kondisi-kondisi mental lainnya. Jadi menceritakan atau katakanlah mencari solusi kepada orang yang tepat ya. Betul. Baik, Bang Nelson terakhir. Bang Nelson. Bang Nelson. Oke, ada sedikit gangguan sinyal ternyata untuk. Oke, Bang Nelson. Ya, aspek juridis. Siap. Aspek juridis 2023 jangan disebut tahun gelap ya. Masih dengar suara saya? Monggo, Bang. Aman. Oleh karenanya pasal 340, 338 bagi semuanya itu dijatuhkanlah. Apalagi kita punya KUHP yang baru. Mudah-mudahan tidak berlindung di balik KUHP yang baru ya. Hukuman mati. Nah, ini dia. Baru yang kedua, aspek psikologis. Nah, ini berbelit-belit, tidak memasyarakat, survei membuktikan dari 100 yang ada di pengadilan, 110 sudah bosan lihat pengadilan ini ya. Sudah mutar-mutar. Baru aspek terakhir, saya pikir dunia akhirat, hiduplah yang jujur dan justice for all. Semua akan diberikan hak dan kewajibannya, hak ajasi
dan tentunya Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa Indonesia adalah Restad, bahasa Belanda dulu, sekarang negara hukum. Supaya kita cinta tanah air, tidak benci peradilan, dan tentunya dunia jurisdiksi judikatif akan abadi dan dipercaya selamanya, baik kita, cucu saya, dan bangsa Indonesia selanjutnya. Salahkan hukum yang salah dan berikan award bagi mereka yang bernilai baik. Terakhir, Hakim yang mulia, Hakim Majelis itu, kami berdoa sehat-sehat selalu, jangan takut ancaman, takutlah kepada Tuhan, hormatlah kepada KUHP kita semuanya. Demikian, makasih. Kami kembali ke studio. Selamat malam. Amin Bang Nelson, Viva Justicia, kita juga berharap agar jangan sampai proses persidangan yang suci ini dinodai oleh sikap-sikap dan juga kepentingan-kepentingan yang berada di belakangnya. Baik, karena durasi sudah habis, kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bang Nelson Simanjuntak, Pak Jamin Ginting dan juga Mbak Joyce Manurung bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat-sehat selalu semuanya ya, kita mungkin akan ganggu lagi waktunya dalam beberapa waktu ke depan. Mbak Fani, Pak Sama-sama. Nelson. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian usai sudah perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Fani Imaniar, terima kasih. Sampai jumpa.